Halo semuanya, kembali lagi di channel Bincang Mobil Pertama. Kali ini kita akan bahas salah satu mobil legendaris yang sampai sekarang masih banyak dicari, terutama buat yang lagi cari mobil pertama. Ini adalah episode mengenai Suzuki Jimny Katana Old. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun. Akhirnya saya sampai di satu keputusan besar di dalam hidup saya. Bukan soal hobi, bukan soal gaya, tapi soal tanggung jawab. Ini adalah alasan saya memutuskan untuk membeli mobil pertama saya. Dan mobil yang saya pilih adalah Suzuki Katana. Keputusan ini saya ambil bukan tanpa alasan. Saat ini kita sedang memasuki musim hujan. Dan di daerah tempat saya tinggal, hujan sering kali berarti genangan air, bahkan banjir. Jalanan yang licin, berlubang, dan tidak selalu ramah untuk semua jenis mobil. Tapi alasan terbesarnya bukan hanya itu. Tahun ini hidup saya sudah mulai berubah. Saya kini sudah menjadi orang tua dan memiliki anak yang baru lahir. Keselamatan, kenyamanan, dan rasa aman kini menjadi prioritas utama saya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga saya. Dari semua pilihan mobil yang saya pertimbangkan, salah satu nama terus muncul di kepala saya. Itu adalah Suzuki Jimny Katana Old. Mobil ini mungkin terlihat kecil, sederhana, bahkan tua. Tapi di balik tampilannya ada karakter yang menurut saya cocok dengan kebutuhan saya saat ini. Tangguh di musim hujan, lebih aman melewati genangan air, dan cukup bisa diandalkan untuk kondisi jalan yang tidak selalu ideal. Namun tentu saja tidak ada mobil yang sempurna, apalagi jika digunakan sebagai mobil pertama dan merupakan. Di video ini saya akan berbagi alasan kenapa saya memilih Suzuki Jimny Katana sebagai mobil pertama saya di akhir tahun ini. Sekaligus membahas kelebihan dan kekurangannya secara jujur. Namun ini merupakan pendapat pribadi saya. Langsung saja kita masuk ke alasan saya mengapa tertarik untuk memilih mobil ini. Suzuki Jimny Katana Old bukan sekedar mobil. Ini bagi saya merupakan sebuah ikon, simbol petualangan dan identitas untuk pecinta off-road. Ada beberapa alasan kenapa saya tertarik menjadikan mobil ini sebagai mobil pertama. Yang pertama adalah tangguh saat musim hujan dan banjir. Ground clearance yang tinggi, bodi yang kecil, dan mesin yang sederhana membuat mobil ini lebih berani menghadapi jalanan yang tergenang air dibanding city car biasa. Yang kedua, alasannya adalah ukurannya yang sangat mungil. Enak dibuat untuk manuver di jalan yang sempit, gang perumahan, atau parkiran yang minim ruang. Jimny terasa lincah. Ini nilai plus bagi pengendara baru. Yang ketiga merupakan spare part yang masih melimpah. Walau mobil tua, komunitas mobil ini tergolong besar. Bengkel spesialis banyak, harga part relatif terjangkau. Alasan yang keempat karena karakternya yang kuat, dan terutama ini adalah alasan utamanya. Mobil ini terasa sungguh sangat klasik dan menurut pandangan pribadi saya, mobil ini cukup ganteng. Buat yang suka vibes retro, Jimny adalah salah satu mobil yang paling estetik menurut saya. Foto, konten, atau gaya harian langsung terlihat keren. Alasan kelima mengapa saya memilih mobil ini sebagai mobil pertama saya. Tentu saja karena mobil ini hemat dalam hal bahan bakar. Untuk penggunaan santai dan harian, mobil ini sudah terasa sangat cukup. Mesinnya yang 1000 cc terkenal dengan konsumsi bensin yang masih oke dan hemat. Di kondisi kita yang sekarang, di mana musim hujan yang tinggi dengan debit air yang cukup tinggi, praktis kita mendapatkan keuntungan menggunakan mobil ini. Pada saat musim hujan, banjir, jalan yang berlubang, semua ini bikin orang berpikir dua kali untuk membeli sebuah city car. Namun, Jimny punya keunggulan. Yang pertama adalah karena chassis atau leather frame-nya yang lebih kuat menghadapi jalan yang jelek dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Kemudian, dengan suspensi yang cukup jangkung, genangan air sedalam mata kaki sampai lutut masih aman. Namun demikian, mobil ini jangan dibawa buat sering nerjang banjir ya. Untuk kondisi darurat, ya mobil ini masih aman. Yang ketiga adalah ban yang gemuk dan traksi yang oke. Mudah melintasi jalan tanah, berbatu, atau bahkan yang tidak rata. Yang keempat, mesinnya sangat sederhana, minim elektroniknya. Jadi lebih kebal terhadap kerusakan akibat air dibanding mobil yang modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, di mana ini adalah kekurangan mobil Suzuki Jimny Katana Old menurut pendapat pribadi saya, terutama buat kalian yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Mari kita bahas satu persatu secara jujur. Yang pertama, mobil ini hanya mempunyai 3 pintu.
Sebagai keluarga dan mempunyai anak, khususnya yang masih kecil, akses ke kursi belakang sungguh sangat terasa merepotkan. Ini beberapa kali diutarakan oleh istri saya, karena kita harus melipat kursi depan lebih dulu, kemudian lebih lama saat naik turun. Anak juga sempat rewel, ibu atau keluarga harus masuk melalui pintu depan. Untuk faktor safety-nya juga terasa sangat kurang. Jika amit-amit terjadi kecelakaan, maka hanya dapat diakses melalui pintu depan dan belakang. Mobil ini hanya mempunyai 3 pintu. Tetap stylish namun tidak begitu friendly. Yang kedua, kabinnya sangat kecil. Bagasi yang minimalis, ruang kaki yang mepet, kursi belakang agak tegak. Untuk perjalanan keluarga agak jauh mungkin terasa sangat pegal. Kekurangan yang 3, saya rasa mungkin ini pendapat pribadi saya. Suspensinya agak terlalu keras. Jimny dibuat untuk off-road, bukan untuk kenyamanan keluarga. Di dalam kota, terutama jalan yang bergelombang, penumpang belakang masih terasa terombang-ambing. Kekurangan yang keempat, tenaganya mungkin terasa sangat kecil. Dengan rata-rata mobil ini 1000 cc untuk generasi yang cukup lama di jalan menanjak, plus 4 orang penumpang, mesin ini terasa agak sedikit ngos-ngosan. Akselerasinya terasa lambat, kurang cocok untuk pemula yang ingin respon cepat. Kekurangan yang kelima, karena tahun pembuatannya sudah tua, berarti kita harus perawatan ekstra untuk mobil ini. Ya, namanya juga mobil tua, pasti ada butuh overhaul kaki-kaki. Listrikannya dicek, mesin disegarkan, dan peredaman ditambah. Tidak semua orang siap dengan karakter mobil tua. Baik, lanjut ke segmen berikutnya. Berapa sih kira-kira biaya kepemilikan mobil ini? Untuk harga unit, biasanya di pasaran di kisaran harga 35 sampai 80 dan 90 jutaan tergantung kondisinya. Nah, untuk yang mobil aku dapatkan ini kebetulan di angka kisaran 50 juta. Menurut kalian ini masih worth it atau tidak? Kemudian, selain biaya pembelian di awal, saya juga spare untuk perbaikan. Mungkin sekitar 3 sampai 10 juta di waktu pertama ini. Untuk pajaknya cukup murah di kisaran under 1 jutaan. Konsumsi bensin juga tergantung pemakaian. Yang saya dapatkan ini kira-kira di kisaran 1:12. Nah, bagi kalian teman-teman yang pernah menggunakan mobil ini, kira-kira untuk bensin 1:12 ini apakah tergolong mesinnya sehat atau tidak? Setelah pembahasan tadi, kira-kira mobil ini apakah cocok untuk bagi kalian yang mempunyai keluarga? Jawabannya sih tergantung. Yang pertama, mobil ini cocok jika kalian suka dengan look mobil yang retro dengan karakter yang kuat, dan kalian menggunakannya juga sering terlewat banjir yang ringan. Kemudian anak kalian sudah agak besar. Kemudian mobil ini juga bisa dipilih atau cocok jika kalian mobil untuk keluarga. Kemudian untuk yang suka modif dan hobi otomotif, mungkin mobil ini terasa sangat cocok. Alasan yang tidak cocok menggunakan mobil ini adalah jika kalian mempunyai anak yang masih kecil dan sering harus cepat naik turun. Kemudian yang kedua, jika kalian memerlukan bagasi yang luas, mobil ini terasa kurang cocok. Serta kalian yang sering berjalan jauh atau perjalanan jauh dengan keluarga, mobil ini ya sedikit kurang cocok bagi kalian. Jadi buat kalian yang sekarang mempunyai budget sekitar 50 jutaan dan memerlukan mobil untuk keluarga, ya mobil ini cukup saja untuk direkomendasikan. Apalagi mobil ini untuk di dalam pemakaian di kota juga terasa sangat irit. Nah, alternatif untuk pemilihan mobil keluarga yang lain mungkin jika di kisaran 50 juta ya sampai dengan 70 jutaan. Jika ada rezeki berlebih, mungkin saya akan update ke Suzuki Karimun Wagon R. Bagasinya jauh terasa lebih lega dan lagi-lagi mobil Suzuki menjadi pilihan saya. Saya kurang tahu, namun entah mengapa mobil Suzuki terasa sangat menarik saat ini bagi saya. Itulah kelebihan dan kekurangan Suzuki Jimny Katana Out menurut pendapat pribadi saya jika dijadikan sebagai mobil pertama. Mobil ini memang keren dan tangguh, tapi kenyamanannya bukan untuk semua orang, terutama untuk kalian yang sudah berkeluarga. Bagi kalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton curhatan mengenai mobil pertama saya. Klik like, share, dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Dan bagi kalian jika ingin memilih mobil pertama, yuk mari kita bincang-bincang untuk memilih mobil pertama buat kalian. Atau bagi kalian yang ingin episode selanjutnya masih membahas tentang mobil Suzuki Jimny Katana ini.
Mungkin berikutnya kita bisa berbincang-bincang mengenai test drive mobil ini atau bahkan hal yang lainnya seperti mesin dan yang lain-lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.